Yesus yang begitu mengasihi kita, hari ini berkorban dan mati untuk kita. Hari ini kita semua berduka, itulah kenapa meja perjamuan berwarna hitam, kanan kiri bunga kering, dan juga para pelayan menggunakan pakaian hitam. Hari ini kita akan bersama-sama mengenang dan menghayati kematian Kristus. Di malam sebelum penyalipannya, Yesus sungguh ketakutan. Bahkan butiran keringatnya menjadi seperti butiran darah. Salibkan Dia. Kepadanya dituduhkan pelanggaran yang tidak pernah ia lakukan, serta penghukuman yang tidak sepatutnya ia terima. Salibkan Dia. Dirinya ditukar dengan kebebasan seorang penjahat. Salibkan Dia. Para tentara mencambuk tubuhnya dan memahkotai kepalanya dengan duri. Salibkan Dia. Ia memikul kayu salib yang berat hingga di puncak Golgota. Salibkan Dia. Kain ungu di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes palu dan darah mengucur membasah bumi, serasa lutut mampu Ia terus terjatuh dalam sakit dan siksa. Ludah serta ejekan terus menghujani dirinya. Salibkan Dia. Para perempuan menangisi dia, walau para imam tetap membuang muka. Salibkan Dia. Pakaiannya dilucuti dan diundi. Ia diolok dengan sebutan raja orang Yahudi. Salibkan Dia. Ia dipaku di kayu salib dan dibiarkan tergantung hingga mati. Salibkan Dia. Para imam, ahli Taurat, kaum Yahudi, serta tentara Romawi telah menyalibkan Yesus. Salibkan Dia. Lihatlah dan kenanglah. Yesus Sang Mesias meletakkan tubuhnya di atas kayu salib. Nista dan keji diterimanya demi penebusan umat manusia. Siapakah kita sehingga kita layak memperolehnya? Salibkan
Lihatlah dan arahkanlah kita pada salib itu. Yesus Sang Mesias meletakkan tubuhnya di atas kayu salib. Nista dan keji diterimanya demi penebusan umat manusia. Siapakah kita sehingga kita layak memperolehnya? Lihatlah salib Yesus anak Allah yang berkorban bagi dunia. Ia datang sebagai hamba yang menderita. Pengorbanan Kristus yang memberikan sebuah harapan baru bagi kehidupan manusia. Kematian yang mendamaikan manusia dengan Allah dan mengembalikan harkat manusia. Proses yang baru saja kita lakukan adalah perarakan salib. Tidak ada penyerahan Alkitab hari ini karena fokus dan center kita adalah salib.
di mana Kristus mati dan disalibkan hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Penebus, dan Pemelihara kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Kematian Kristus kita kenang sekarang dan selamanya. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya Allahku, aku berseru di waktu siang, tetapi Engkau tetap diam. Aku berdoa di waktu malam, tetapi hatiku tidak juga tenang. Engkau Raja yang Maha Suci, yang dipuji-puji oleh nenek moyang Israel. Mereka berharap kepadamu dan Engkau menyelamatkan mereka. Mereka berseru kepadamu dan diluputkan. Mereka berharap dan tidak dikecewakan. Tetapi aku ini cacing, bukan manusia. Aku dicemooh dan dihina banyak orang. Semua yang melihat aku mengejek aku, mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Kata mereka, biarlah ia mengandalkan Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia kalau Tuhan senang kepadanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan dan membuat aku aman di pangkuan ibuku. Sejak lahir, nasibku ada di tanganmu. Sejak dalam kandungan, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh ya Allah, sebab bahaya sudah dekat dan tidak ada yang menolong. Seperti kawanan banteng, musuh mengepung aku. Mereka menghadapi aku dengan mulut ternganga, seperti singa yang mengaum dan menerkam. Tenagaku habis seperti air yang tumpah. Semua tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku meleleh seperti lilin. Kerongkonganku kering seperti beling. Lidahku melekat di langit-langit mulutku. Tuhan, Kau tinggalkan aku di atas debu, seperti orang yang sudah mati. Aku dikepung gerombolan orang jahat yang seperti kawanan anjing. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Semua tulangku dapat kuhitung. Musuh memandangi aku bagaikan tontonan. Mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau janganlah jauh ya Tuhan. Datanglah segera menolong aku, sebab Engkaulah kekuatanku. Luputkanlah nyawaku dari pedang. Selamatkanlah aku dari cengkeraman anjing. Aku tidak berdaya. Lepaskanlah aku dari tanduk banteng dan dari moncong singa. Sebab Tuhanlah yang berkuasa, Ia memerintah bangsa-bangsa. Kepada bangsa-bangsa akan dikabarkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya.
Allah yang maha murah, kami mengenang peristiwa-peristiwa itu. Sorak-sorai hosana yang menyambut Kristus yang segera dilupakan dan digantikan dengan teriakan, salibkan dia. Malam ketika para murid tertidur, padahal Kristus tengah dalam pergumulan yang berat. Ciuman pengkhianat Yudas, malam yang penuh dengan penyangkalan dan penghakiman. Malam saat Pontius Pilatus mencuci tangannya dan menyerah pada kepentingan dirinya sendiri. Hari-hari yang penuh penderitaan karena dosa manusia. Saat ini kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan, karena ternyata tingkah laku dan tutur kata kami seringkali kembali menyalibkan Kristus. Ampunilah kami, ya Allah. Pengorbanan sejatimu menyelamatkan kami. Akan tetapi, kami seringkali bersungut-sungut bahkan marah ketika ketidaknyamanan merampas kebahagiaan kami. Ya Bapa, bukalah hati kami untuk menyelami peristiwa-peristiwa yang menyusahkan hati kami, sehingga dengan kerelaan hati kami mau melalui setiap kesusahan kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Penebusan yang Kau berikan kepada kami sungguh bernilai. Akan tetapi, kami sering merasa enggan mengampuni kesalahan saudara dan saudari kami. Keegoisan dan keangkuhan membuat kami sulit menerima saudara dan saudari yang telah bersalah kepada kami. Ya Kristus, ajarlah kami untuk bermurah hati, karena Engkau adalah murah hati. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Salibmu melepaskan kami dari perhambaan dunia. Akan tetapi, kami seringkali melupakan kemurahan-Mu, sehingga kami kurang memperhatikan sesama kami yang masih tertindas. Keringkihan kami menyamarkan mata kami untuk melihat orang-orang yang terkulai tak berdaya karena kekerasan, penindasan, peperangan, dan ketidakadilan. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Demi pengasihan-Mu kami memohon. Kepala yang berdarah bertunuh
Kita yang telah menyesal dan menyadari kesalahan masing-masing, kini dengarlah kabar keselamatan yang diambil dari Yesaya 52 ayat 13 hingga 53. Bangunlah hai Yerusalem, bangunlah, kuatkanlah hatimu, kenakanlah pakaian kebesaranmu. Hai Yerusalem, kota yang suci, orang najis takkan lagi masuk lewat gerbangmu. Bangkitlah dari debu, hai Yerusalem, kebaskanlah abu yang melekat padamu, lepaskanlah rantai yang mengikat lehermu, hai penduduk Sion yang tertawan. Orang Babel menawan kamu dengan begitu saja. Mereka yang menindas kamu menyombong dan terus-menerus menghina aku. Sebab itu, kamu akan mengakui bahwa aku Allah. Dan pada waktu itu kamu akan tahu bahwa akulah yang berbicara kepadamu. Alangkah senangnya melihat kedatangan utusan. Ia berjalan melintasi pegunungan dan membawa kabar baik, kabar sejahtera, berita keselamatan bagi Sion. Katanya, Allahmu Raja, dengarlah petik gembira pengawal kota. Mereka bersorak-sorak bersama, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bersorak-sorailah, hai puing-puing Yerusalem, sebab Tuhan menghibur umatnya dan membebaskan Yerusalem. Tuhan menunjukkan kekuasaannya di depan mata segala bangsa. Maka seluruh dunia akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita, sebab Tuhan akan membimbing kamu, Allah Israel membimbing kamu dari segala penjuru. Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Ia diperlakukan dengan kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, atau induk domba yang dicukur bulunya. Ia ditahan dan diadili, lalu digiring dan dihukum mati. Tak ada yang peduli akan nasibnya. Ia mati karena dosa bangsa kita. Ia dikuburkan bersama orang fasik, makamnya di tengah-tengah orang jahat. Walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu, Tuhan menghendaki bahwa ia menderita dan menyerahkan diri sebagai kurban penghapus dosa. Maka ia akan panjang umur dan melihat kehendak Tuhan akan terlaksana terhadap keturunannya. Karena itu Tuhan berkata, sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku telah menanggung hukuman orang banyak. Demi dia aku akan mengampuni mereka. Demikianlah kabar selamat dari Allah. Kita
Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengada ke langit suci, terbalut kain merah kirmisi. Cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku saat aku jumawa dengan imanku. Tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, ponga jumawa bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi. Tubuh yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Semoga semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk kembali mengenang, mengingat betapa darah yang kudus itu tercurah bagi keselamatan kami. Bagaimana tubuh yang renta itu tercabik dan tergantung bagi kami. Namun kau tetap menampakkan kasih-Mu. Kau tetap menampakkan pengampunan-Mu, walau di tengah kesengsaraan. Ampunilah kami dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan bangkitkanlah kami, semangat kami, sukacita kami, ketika kami juga harus mengalami hal yang sama seperti yang Kau alami. Mampukan kami dan kuatkan kami. Bila hari ini kami mau terus melihat bagaimana Kau menderita, bagaimana Kau berkorban demi kami. Mampukan kami bukan hanya untuk mengenang dan mengingat,
tapi mampukan kami dengan kasih yang sama menghidupi kehidupan kami dengan penuh syukur. Tolonglah kami Tuhan, di tengah keterbatasan, di tengah kehinaan, layakkanlah kami untuk datang menghadap-Mu. Demi Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Lalu kemudian kita lanjutkan Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kirdon. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Kita melanjutkan Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk
untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 1-11 dan 19 ayat 16 sampai 30. Demikianlah berita Injil. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pada Jumat Agung tema kita adalah pendamaian diri. Apa pentingnya pendamaian diri, Bapak Ibu sekalian? Apa yang termasuk di dalam pendamaian diri? Dan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita? Salib Kristus dalam dogmatika Kristen punya arti yang sangat mendalam. Bahwa bagian yang vertikal mendamaikan kita manusia dengan Allah. Sedangkan bagian yang horizontal mendamaikan kita dengan sesama. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa pendamaian dengan Allah ataupun pendamaian dengan manusia tidak akan pernah bisa dirasakan oleh manusia selama dia tidak bisa mendamaikan dirinya sendiri. Selama dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Selama dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan kesalahan-kesalahannya, dengan dosa-dosanya. Apa saja yang membuat manusia tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri? Saya mengelompokkannya di dalam 3 hal. Yang pertama adalah keburukan. Bahwa setiap manusia punya keburukan. Setiap manusia punya aspek negatif dalam hidupnya. Dia pasti punya kelemahan. Dia pasti punya hal yang buruk dalam hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sifat-sifat yang buruk. Karakter-karakter yang buruk yang lahir dari keberdosaan dan kelemahan sebagai manusia. Lalu kemudian yang kedua, setiap manusia punya masa lalu. Dan masa lalu manusia tidak selalu indah. Bahkan banyak manusia yang memiliki masa lalu yang pahit, yang buruk, yang menakutkan, yang menyakitkan, yang membuat seorang ditolak karena masa lalunya. Dan banyak manusia menolak orang lain karena masa lalunya, bukan karena apa dia sekarang. Walaupun ya betul bahwa masa lalu akan mempengaruhi hidup kita saat
Masa lalu akan mewarnai, bahkan mungkin masa lalu menghantui hidup kita saat ini. Tapi masa lalu seringkali akan menjadi masa lalu. Pilihan kitalah yang mengubah hidup kita. Tapi banyak orang menghakimi orang lain karena masa lalu mereka. Dan itu menjadi satu kesakitan tersendiri bagi manusia. Yang ketiga adalah sakit penyakit yang ada di tubuh. Manusia normal untuk merasakan sakit. Karena sakit yang memang betul berasal dari dosa, bukan berasal dari iblis. Dosa dalam artian bukan hanya sekedar kesalahan terhadap Tuhan, tapi kesalahan terhadap diri sendiri. Ketika kita tidak merawat tubuh kita, ketika kita memilih untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap tubuh kita dan kita tidak bertanggung jawab terhadap tubuh kita, disitulah sesungguhnya kita sudah melakukan dosa. Karena Tuhan ingin kita menjaga pemberiannya melalui tubuh. Dan ketika kita tidak menjaganya, disitulah kita berdosa. Dosa begitu luas untuk dikatakan, untuk didefinisikan. Dan kita tidak bisa juga langsung menghakimi bahwa penyakit adalah berasal dari dosa. Karena kita tahu bahwa penyakit kita yang ditanggung oleh Tuhan bukan karena dosa Tuhan. Yesus sama sekali tidak berdosa, tapi dia mau menanggung penyakit kita. Dan dia menderita karena kita. Bukan karena dosanya, tapi karena dia mengasihi kita. Karena kematian menjadi pilihannya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi dosa juga merupakan hal yang diterima oleh Kristus dalam kelemahannya. Dan kematian, sakit, penyakit menjadi anugerah bagi Kristus karena dia begitu mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni saudara, Tuhan sudah mengampuni saya. Tapi bila kita sendiri tidak mampu berdamai dan mengampuni diri sendiri, maka tidak akan pernah ada pendamaian dalam hidup kita. Dan tidak akan pernah ada rasa damai dalam hati dan pikiran kita. Pengampunan dari Allah, dari sesama tidak akan mampu mengubah hidup kita kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri. Manusia butuh pendamaian karena manusia memang dianugerahi ingatan, memori oleh Tuhan. Dan memori manusia seringkali membawa manusia kepada hal yang negatif ataupun hal yang positif. Sayangnya ingatan negatif seringkali lebih membekas dalam memori manusia. Dalam bahasa teologi ataupun psikologisnya disebut trauma. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau setiap kita manusia kita mengalami yang namanya trauma, saya pikir Yesus mengalami trauma yang lebih besar daripada kita dan lebih berat daripada kita. Bagaimana cara mengobati luka yang terdapat di dalam hati Yesus karena melihat orang-orang yang dikasihinya tetap melakukan dosa yang sama. Dan dosa itu membuat dia menangis sampai saat ini. Dosa itu membuat dia menderita sampai saat ini. Walau tubuhnya tidak lagi disalib, tubuhnya tidak lagi tergantung, tapi hatinya tetap terluka. Dan luka semacam itu lebih sulit untuk sembuh daripada luka di sekujur tubuhnya. Luka yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diobati dan tidak bisa disembuhkan, seringkali itulah yang merusak manusia. Luka yang tersembunyi di dalam hati. Dan itulah yang membuat kita jatuh pada dosa terus menerus. Karena tersimpan luka yang begitu dalam. Dan luka itu membuat kita melukai orang lain. Luka itu membuat kita melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Karena kita merasa tersakiti. Apakah Yesus juga melakukan itu?
Kalau dipikir apa yang dialami Yesus jauh dari apa yang dialami oleh setiap manusia. Bagaimana tidak? Penangkapan Yesus dimulai dari penangkapan Yesus. Walaupun sebelumnya dia sudah mengalami penolakan, tapi ketika dia ditangkap, semua orang menangkap dia, semua kalangan menangkap dia. Lalu kita perhatikan, ada murid yang begitu dikasihinya mengkhianati dia. Ada prajurit, ada penjaga bait Allah, ada imam kepala, ada orang Farisi, dan juga rakyat yang berteriak, salibkan dia. Betapa hancur hati Yesus, dan dia dibiarkan sendiri menanggungnya. Yesus mengalami kesengsaraan tersendiri ketika dia dikhianati muridnya. Bahkan Petrus yang pada saat Yesus membasuh kakinya mengatakan, Tuhan, aku akan mengikutmu sampai kemanapun. Kalau kau mati, aku pun ikut mati. Tapi nyatanya malam itu juga Yesus mengkhianati juga dia, menyangkal dia. Dan penyangkalan merupakan bentuk pengkhianatan juga. Tapi ia terima itu semua dengan penuh kesadaran. Dia terima itu semua dalam cinta kasih. Walaupun murid-muridnya semua kabur, Petrus yang dikasihinya kabur, dan tidak ada satu orang pun yang menemani dia, mendampingi dia, dan membiarkan dia seorang diri dalam menghadapi hukumannya. Bahkan ayahnya pun tidak diceritakan mendampingi dia. Kemana Yusuf? Di mana dia? Apakah dia tidak meratapi anaknya yang sedang digiring ke kayu salib? Dan hanya Maria, ibu, dan beberapa perempuan yang tetap setia mendampinginya. Tapi mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia ditolak, dihina, dihindari, dia mengalami kesakitan, dia tidak diperhitungkan. Dia dianiaya dan dibawa ke pembantaian. Semua yang ia alami sesungguhnya dapat menimbulkan trauma yang besar dalam hidupnya, dalam hatinya. Dan bila saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita bertanya, Tuhan, apakah kau masih mengingat apa yang mereka lakukan hampir 2000 tahun yang lalu kepadamu? Saya yakin dan percaya bahwa Yesus tetap dapat mengingat setiap detail sakitnya, takutnya, beratnya. Tapi dia hanya mengingat, dan dia tidak membawa itu terus di dalam kehidupannya. Karena pengampunan bagi kita diberikannya. Yesus bukannya tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan penghakiman sedemikian rupa. Bahkan Yesus sangat-sangat tahu. Makanya ketika dia berada di Taman Getsemani, Injil Lukas mengatakan bahwa peluhnya berubah menjadi seperti darah. Begitu stres, begitu takut, begitu gemetar, seperti mau mati rasanya. Bukan hanya mati tubuhnya, tapi mati hatinya. Dia harus mematikan hatinya supaya dia tidak marah pada manusia. Dia harus mematikan egonya supaya dia tidak membalas dendam kepada manusia. Dia harus mematikan perasaan bencinya karena dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia harus melawan dirinya sebagai manusia. Karena Kristus yang mati di atas kayu salib bukan hanya Tuhan, tapi Kristus yang mati di atas kayu salib adalah manusia 100%. Dia tahu rasanya sedih, dia tahu rasanya pedih, dan dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya sakit. Dia tahu semua yang manusia tahu. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dia bisa berdamai dengan dirinya? Allah yang luar biasa membuat kematian dan kebangkitannya mampu memperdamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan dirinya sendiri. Karena Yesus telah melaluinya. Tapi bagaimana caranya? Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Mari kita perhatikan.
Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bagaimana Yesus bisa berdamai dengan pilihannya? Yesus berdamai dengan luka-luka yang ditimbulkan orang-orang yang begitu ia kasihi, begitu ia cintai. Adalah pertama dengan menerima kenyataan sebagai sebuah proses yang indah dari Tuhan, agar manusia yang dicintainya berjumpa dan bersatu dengan Tuhan. Agar manusia yang dicintainya mengalami perubahan. Agar manusia yang dicintainya, yang diciptakannya dengan begitu luar biasa, mau juga berjuang dalam hidup. Jadi setiap kita yang tidak mau berjuang dalam hidup, kita tidak menghargai kematian Kristus. Setiap kita yang tidak mau bekerja keras, setiap kita yang mau malas-malasan, yang lebih suka duduk dan menunggu segala sesuatu, tidak layak bagi Kristus dan tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus bisa berdamai dengan dirinya karena dia menerima kenyataan bahwa kematiannya, kesengsaraannya merupakan proses yang indah yang Tuhan inginkan untuk dialaminya. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka perlakuan yang sama, kerja keras yang sama, usaha yang sama, kesetiaan yang sama, pelayanan yang sama harus kita lakukan. Buat siapa? Buat Kristus. Yang kedua, Yohanes 18 ayat 8 sampai 9. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun akan kubiarkan binasa." Dia tidak mencari orang lain untuk disalahkan. Yesus tidak mencari orang lain untuk disalahkan. Yesus tidak mencari orang lain untuk menemani dia. Yesus tidak mencari orang lain untuk diajak di dalam penderitaan. Dan Yesus tidak menyalahkan orang lain atas kematian dan penderitaan yang ia alami. Dia tidak menyalahkan manusia, dia tidak menyalahkan muridnya, dia tidak menyalahkan bapaknya, dia tidak menyalahkan iblis yang masuk ke dalam hati Yudas. Dan dia menerima itu. Dia tidak menyalahkan orang lain. Yesus membiarkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya di tengah kesedihan Kristus, dia berjumpa dengan Allah. Dia lebih dekat dengan Allah. Ketika dia ditinggalkan oleh manusia yang fana, ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang begitu dia kasihi, dia semakin dekat dengan Allahnya. Dia semakin dekat dengan Bapaknya. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita menyalahkan orang lain terhadap apa yang kita alami. Kita menyalahkan suami, kita menyalahkan istri, kita menyalahkan anak-anak kita, kita menyalahkan orang tua kita atas segala sesuatu yang kita alami di tengah hidup. Baik itu kepahitan, baik itu kesakitan, baik itu kesedihan. Tapi Yesus tidak. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dan itu membuat dia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Padahal dia sama sekali tidak berhak mendapatkan siksa, tidak berhak mendapatkan penghakiman seperti yang dia dapatkan sampai di kayu salib. Tapi dia sama sekali tidak menyalahkan orang lain. Bahkan di atas kayu salib pun dia masih mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka." Sedangkan kita selalu mencari orang lain. Dia sih begitu sama saya. Dia tuh begini, dia tuh begitu. Semua kita salahkan orang lain. Tapi Yesus tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 20.
Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam bahasa Yunani sudah selesai menggunakan kata tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai dengan baik dan sempurna, sesuai yang diharapkan Allah. Sesuai yang diharapkan Allah. Bapak Ibu, ternyata Allah tidak hanya mengharapkan segala sesuatu yang manis terjadi dalam hidup kita. Bahkan di dalam kepahitan Kristus dapat mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah. Ini yang baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Berapa banyak dari kita melihat kesakitan, melihat masa lalu kita bukan sebagai sesuatu yang baik, bukan sebagai sesuatu yang sempurna. Makanya kita selalu mencoba untuk menyalahkan orang lain atas setiap proses yang tidak menyenangkan yang kita terima. Tetelestai mengatakan, kematian yang ada tidak hanya membawa kebaikan bagi manusia, tapi kebaikan juga bagiku. Bagaimana kematian Kristus membawa kebangkitan, itulah yang baik bagi Kristus. Bahkan Yesus sendiri melihat kematiannya adalah baik. Baik di mata Allah Bapa dan baik di mata dia. Bahwa apa yang dideritanya, apa yang menjadi penyakitnya, apa yang menjadi luka-lukanya, itu baik menurut Kristus. Sehingga dia dapat mengatakan tetelestai. Karena tanpa kematian tidak akan pernah ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan tidak akan ada gereja. Tidak akan ada yang namanya kemuliaan dan tidak akan ada yang namanya rumah Bapa. Karena rumah Bapa Kristus yang menyediakan ketika dia naik ke surga. Jadi kematian Kristus melihat kematiannya baik. Apakah kita berani untuk melihat bahwa masa lalu kita baik? Walaupun ya memang masa lalu kita tidak mulus, tapi itu menjadi proses yang baik. Karena tanpa masa lalu kita tidak belajar. Tanpa masa lalu kita tidak mengerti apa arti hidup, apa arti cinta, apa arti kasih. Tanpa masa lalu kita tidak mengerti arti pengampunan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 3 hal yang membuat Yesus mengalami perdamaian dengan dirinya sendiri, bukan hanya perdamaian dengan Allah dan perdamaian dengan sesama manusia. Pertama, karena dia memandang bahwa setiap proses yang harus dialami adalah proses yang indah. Dia tahu dan dia menjalaninya dengan penuh kesadaran. Dia tahu dia punya kesulitan. Dia tahu dia akan mengalami kesulitan. Tapi dia menerimanya. Yang kedua tadi, bahwa Yesus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena dia tidak mencari orang lain untuk disalahkan. Karena dia tahu kematiannya adalah pilihannya, bukan pilihan Pilatus, dan juga bukan pilihan Bapaknya. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin hadir di dalam Kamis Putih, bacaan kita memberikan dengan jelas apa sesungguhnya yang dialami Yesus malam itu. Bapaknya menyerahkan semuanya kepada Yesus. Yesus yang memutuskan dia mau mati atau tidak. Dan Yesus punya hak untuk memutuskan, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi dia memutuskan untuk mati. Dia memutuskan untuk menderita, untuk menjadi penebusan. Dan dia tidak menyalahkan siapapun. Dan yang ketiga, dia memandang kematiannya sendiri baik. Kesengsaraannya baik. Karena baik bagi manusia dan baik bagi dia. Karena sempurnalah kasihnya. Karena dia sendiri yang mengajarkan. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang mau mati bagi sahabatnya. Mau mengorbankan nyawa bagi sahabatnya. Dan dia membuktikan apa yang telah diucapkannya kepada manusia di atas kayu salib. Itu menyempurnakan integritasnya sebagai seorang pribadi dan sebagai Allah. Kalau dia hanya cuma pandai bicara, pandai berkhotbah, tapi dia tidak mau mati di atas kayu salib, tidak sempurna kasihnya, tidak sempurna integritasnya,
Tapi karena dia memilih kematian, itulah yang membuat kesempurnaan integritas seorang Yesus. Sehingga seorang Yesus tidak hanya dikagumi oleh orang-orang Kristen, tapi seorang Yesus dikagumi oleh seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yesus bisa memperdamaikan dirinya sendiri, bagaimana dengan kita? Mungkin kita bilang, oh kita tidak seperti Yesus. Kita kan berdosa, Yesus tidak berdosa, makanya lebih mudah untuk mendamaikan diri sendiri ketimbang saya. Dan saya tetap bergulir di dalam dosa yang sama, saya melakukan dosa yang sama, sehingga sulit untuk bangkit dari dosa itu, sulit untuk meninggalkan dosa itu. Tapi satu hal yang hari ini kita juga mau ingat, bahwa Yesus yang telah bangkit itu sekarang ada di dalam setiap hati kita. Dan kalau kita berjuang bersama Dia, maka pendamaian akan kita terima. Maka berjuanglah bersama Dia. Jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri, tapi berjuanglah bersama Dia yang telah mengalami banyak hal dan telah menaklukkan banyak hal itu, sehingga kita juga bisa menaklukkan setiap proses hidup yang harus kita jalani. Dan biarlah kematian Kristus mendamaikan kita, tidak hanya dengan Allah, tidak hanya dengan sesama, tapi dengan diri kita sendiri. Amin. Terima kasih. Silakan untuk diri. Bersama umat Allah segala abad dan tempat, marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan barang, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, hampir 2000 tahun yang lalu Kau mati di atas kayu salib demi kami, demi pengampunan dosa kami. Kami yang seharusnya dihajar, kami yang seharusnya dicambuk, kami yang seharusnya dicaci maki, digantikan oleh Engkau yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Karena Kau begitu mencintai kami. Tapi kini apa balas kami kepadamu Tuhan? Seringkali kami membalasmu dengan kelakuan kami yang jahat. Bahkan kami selalu juga menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami, atas masa lalu, atas sakit yang kami alami, atas kepedihan hati yang kami alami, dan kami tidak terima dengan apa yang menjadi putusan-Mu atas kami. Walaupun seringkali masalah, sakit, persoalan datang karena kesalahan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Sesungguhnya berkali-kali, beribu-ribu pun ampun, kata ampun yang keluar dari mulut kami tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tapi tanpa Tuhan kami tidak akan pernah menjadi selamat. Dan tanpa Tuhan kami tidak akan dapat menikmati kehidupan
kehidupan yang penuh dengan anugerah. Bahkan di tengah kebebalan kami, Tuhan selalu memberikan kepada kami alasan untuk mengucap syukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakan kami hari demi hari. Dan dorong kami, kuatkan kami, ingatkan kami untuk menanggung salib sama seperti Engkau menanggung salib-Mu. Jangan biarkan kami menjadi lemah dan putus asa, tapi biarkan kami menjadi semakin kuat dan semakin sempurna layaknya Engkau sempurna. Dan bila hari ini kami bersama-sama datang dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah sesama kami. Ampunilah suami, istri, orang tua, anak kami. Ampunilah tetangga kami, sahabat-sahabat kami. Ampunilah setiap saudara-saudara seiman kami. Dan biarlah pengampunan-Mu lah yang mendamaikan setiap kami. Tolonglah agar kami dapat hidup terus di dalam pengampunan-Mu. Karena pengampunan-Mu sesungguhnya yang mengubahkan kami. Dan kami terus berjuang di dalam kehidupan kami dan tidak menyerah. Tidak menyerah kepada dosa. Tidak menyerah kepada maut. Tapi sesungguhnya menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, dan tolonglah setiap gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang hari ini bersama-sama mengenang kematian-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Mampukan kami dapat mengubah kehidupan kami dan kehidupan masyarakat kami, juga kehidupan dunia ini. Karena kami ada untuk satu maksud, yaitu menjadi terang dan menjadi garam. Tuhan mau kami jadi terang, Tuhan mau kami jadi teladan, Tuhan mau kami jadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi sesama kami, bukan menjadi sandungan bagi sesama kami. Jadi tolonglah kami Tuhan, gereja-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Layakkanlah kami setiap hari. Berkati kami setiap hari. Mampukanlah kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang terus dimuliakan atas kehidupan kami, atas karya dan kata kami, atas pelayanan kami. Apapun yang bisa kami lakukan dengan tubuh kami, dengan tangan kami, dengan talenta kami kembalikan untuk Tuhan. Kami berikan untuk Tuhan dan bukan untuk diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, pergumulan iman. Dan mampukan kami melihat bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan adalah pergumulan-pergumulan yang indah, yang menyempurnakan kehidupan kami. Bukan memahitkan, bukan menyakitkan, tapi membuat kami menjadi pribadi yang lebih indah dari hari ke hari. Terima kasih ya Kristus. Inilah sujud syukur kami, permohonan kami, doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Sebelum kita masuk ke dalam himbauan pengumpulan persembahan hari ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua dan mengingatkan kembali, jangan lupa hari Minggu celengan yang sudah dibagikan pada Minggu Prapaskah pertama untuk dibawa sebagai bentuk puasa kita selama 40 hari dan ungkapan syukur. Celengan itu bisa dikumpulkan di depan pintu masuk, baik Paskah subuh maupun Paskah sore. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita menurut anjuran dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 17 yang berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Kasih-Mu dapat ku
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami yang penuh kekurangan ini masih terus menerus Tuhan kasihi, masih terus menerus Tuhan berkati. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami bawa sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat juga bagi mereka yang membutuhkan, boleh menjadi berkat juga bagi gereja kami. Dan juga biarlah Tuhan berkati setiap mereka yang mengolahnya, agar boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mengucap syukur bila pada hari ini kami bisa hadir dalam keadaan yang baik, walaupun dalam segenap pergumulan hidup kami. Tapi Kau mengundang kami dan memampukan kami untuk hadir di rumah Tuhan ini.
untuk mengenang pengorbananmu, tubuhmu yang dicurahkan, darahmu yang dicurahkan bagi setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan sungguh mengucap syukur dan melihat bahwa pengorbananmu adalah pengorbanan yang begitu nyata. Pengorbananmu adalah pengorbanan sepanjang masa. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anakmu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Ingin ku makan roti surgawi, juga meminum anggur yang kudus. Ingin ku buang nafsu duniawi, karena dosaku sudah ditebus. Ini ajang perjamuan kudus, mejamu Tuhan sudah sedia. Biarlah ku merayakannya terus di dalam sukacita selamanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Masih ada di belakang. Masih adakah lagi? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Masih adakah Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus belum mendapatkan anggur? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Majelis jemaat akan mengumpulkan cawan.
Mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengangkat nyanyian pengutusan kita. Menjulang nyata atas bukit kami. Sebab itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercaya dan Ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama, dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan yang telah memberi Kristus bagi penebusan dosa manusia, kiranya mendamaikan hati, pikiran dan perbuatan kita, sehingga kita pun mampu berdamai dengan sesama dan seluruh alam ciptaan. Amin.